Setelah mendapatkan harta yang diinginkan, paguyuban Mu Chen bergegas menuju halaman tersembunyi untuk mencari keberuntungan lain. Dia merasa tempat ini agak lain, karena Mu Chen dan timnya tidak dapat menggunakan energi spiritual. Berkat kekuatan fisik Mu Chen, Qin Feng berhasil dikalahkan. Ternyata dia menggunakan piringan arah spiritual sehingga tetap bisa menggunakan energi spiritual. Bagaimana mereka membalas Akademi Aliansi? Mari kita simak. Kemarahan Wen Qingxuan. Mu Chen diam-diam duduk di bawah bayang-bayang dengan kedua mata tertutup. Pelat batu giok di tangannya memancarkan cahaya redup saat energi spiritualnya yang kuat melilit piring batu giok. Pola cahaya pada pelat batu giok tampak seolah-olah bergerak karena ada perubahan yang baik untuk itu. Namun, perubahan itu secara bertahap membuat arah spiritual di dalam piring batu giok menjadi lebih lengkap. Mu Chen memiliki bakat luar biasa di jalur arwah spiritual. Di bawah Heart's Eye State-nya, dia bisa menangkap arah spiritual yang cerdik di dalam piring batu giok yang tidak terlalu rumit saat dia membuat perubahan padanya. Cahaya di piring giok berlangsung sekitar 10 menit, sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia melihat piring batu giok, yang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya, saat senyum tergantung di sudut bibirnya. Apakah sudah selesai? Luo Li dan Wen Qingxuan melihat dari samping. Mu Chen mengangguk ketika dia menyerahkan piring batu giok di tangannya ke Luo Li. Tangan Luo Li menggenggamnya dan menggunakan niatnya. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya ketika sukacita berkedip di matanya yang menawan. Itu memang bisa meniadakan efek penyegelan arah spiritual untuk energi spiritual di dalam tubuh. Dengan lempeng giok ini, kita akan bisa melepaskan kekuatan kita tanpa rasa takut. Petik 2. Bisakah kamu membuat 2 lagi? Wen Qingxuan buru-buru bertanya. Sensasi tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Aku bisa, tetapi efeknya tidak akan sebaik itu dengan tergesa-gesa. Mu Chen mengangguk. Tidak apa-apa, selama aku bisa menggunakan energi spiritualku, semua orang itu akan dianggap sebagai sampah di mataku. Wen Qingxuan mengepalkan tangannya. Suaranya yang jernih berisi hawa dingin yang membeku. Jelas, dia marah dengan tindakan Qin Feng sebelumnya. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Qin Feng dan kelompoknya mungkin tidak akan bersenang-senang setelah menyinggung Wen Qingxuan. Dia membuat gerakan meraih ketika 2 lempeng giok lainnya muncul di tangannya. Mu Chen menutup matanya saat dia mengendalikan energi spiritualnya, menyebabkan pola cahaya secara bertahap terbentuk di piring batu giok. Setelah membuat 2 lempeng batu giok lainnya, butuh hampir setengah jam sebelum Mu Chen membuka kembali matanya dan menyerahkan 2 lempeng batu giok lainnya ke Luo Li dan Wen Qingxuan. Waktu terlalu penting. Dengan tergesa-gesa, kedua lempeng giok ini tidak selengkap yang pertama. Namun, itu bisa memungkinkan kamu untuk menggunakan sekitar 70% dari energi spiritual kamu. Petik 2. Itu lebih dari cukup. Petik 2. Wen Qingxuan menerimanya saat dia berkata dengan nada ringan, ayo pergi. Kita harus memanfaatkan momen dan bergegas ke halaman spiritual tersembunyi. Ketika kita melakukannya, serahkan semuanya pada aku. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Mu Chen dan berbalik, terbang ke kedalaman hutan. Setelah bisa menggunakan energi spiritualnya lagi, ada perbedaan sebesar langit dan bumi dalam kekuatannya. Kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen dikejutkan. Mu Chen tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya ke arah Luo Li. Mereka berdua dengan cepat mengejarnya. Sama seperti Mu Chen dan kelompoknya melaju ke kedalaman hutan, Mo Yu, yang berada di halaman spiritual tersembunyi, memandang kelompok Qin Feng, yang kembali dengan penampilan menyedihkan, dengan takjub. Tak lama, dia mengerutkan alisnya ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Kami kalah oleh tangan Mu Chen. Qin Feng berkata dengan wajah pucat saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak bisa menggunakan energi spiritual, bagaimana kamu bukan lawannya? Mo Yu bertanya dengan heran. Tubuh fisik orang itu sangat kuat. Terlebih lagi, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan itu. Selain energi spiritual, masih ada energi lain. Qin Feng menggertakkan giginya saat dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, bahkan pelat giok perlindungan spiritual aku ada di tangannya. Petik 2. Apa? Wajah Liu Xiong berubah. Alasan mengapa mereka begitu tak kenal takut di wilayah ini adalah karena fakta bahwa mereka memiliki cara untuk menggunakan energi spiritual mereka. Oleh karena itu, bahkan terhadap Mu Chen dan Wen Qingxuan, mereka tidak takut. Namun, Qin Feng telah kehilangan piring perlindungan spiritualnya.
Bukankah itu ketergantungan terbesar mereka? Wajah Mo Yu berubah saat tatapannya berubah gelap. Apa sekarang? Liu Xiong memandang ke arah Mo Yu, aku takut bahwa kelompok Mu Chen sedang bergegas sekarang. Petik 2. Tidak apa-apa. Mata Mo Yu berkedip saat dia menggelengkan kepalanya, pelat giok perlindungan spiritual yang ada di tangan kalian berdua tidak lengkap karena kurangnya waktu. Bahkan jika Mu Chen dan kelompoknya memperolehnya, mereka hanya bisa menggunakan 50% dari energi spiritual mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Lebih jauh, segel ini akan pecah. Menurut kata-kata Big Brother, kita harus bisa mengendalikan arah spiritual di sini. Pada saat itu, kami dapat mengumpulkan kekuatan semua orang. Pada saat itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya tidak bisa melakukan apapun kepada kami. Petik 2. Mendengar kata-kata Mo Yu, baru saat itulah Liu Xiong dan Qin Feng merasa lega. Kumpulkan semua orang di sini. Mo Yu menginstruksikan. Tak lama setelah itu, cakram cahaya di tangannya melesat maju dengan sinar cahaya sekali lagi, menyinari segel dari halaman spiritual tersembunyi, mengusir rune cahaya di atasnya. Qin Feng dan Liu Xiong mengangguk dan segera mengeluarkan gerakan tangan. Beberapa tokoh terbang dari hutan sekitarnya satu demi satu dan berkumpul di halaman spiritual tersembunyi. Itu adalah sepetak hitam orang-orang dengan tatapan gugup dan berjaga ketika mereka melihat jalan hutan yang gelap. Seluruh area ini langsung menjadi sunyi, hanya beberapa napas berat yang bisa didengar. Berdesir, berdesir, waktu perlahan berlalu dan tiba-tiba, ada langkah kaki halus datang dari hutan gelap. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong berkumpul saat mereka melihat hutan yang gelap. Suara langkah kaki menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Pada akhirnya, tiga sosok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di perbatasan pohon lonjakan. Haha, formasi yang luar biasa. Mu Chen tersenyum sambil melihat jumlah orang. Di sampingnya, Luo Li dan Wen Qingxuan sedang memandang dengan tatapan dingin. Mu Chen, jangan terlalu berpuas diri. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kita semua hanya karena kamu memperoleh pelat giok perlindungan spiritual. Berdasarkan kekuatan kamu sebagai bencana tubuh manusia, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menangani kita semua? Petik 2. Jadi itu disebut lempeng perlindungan spiritual. Orang yang menciptakan benda ini untuk kalian bertiga cukup cakap. Mu Chen tersenyum. Setelah itu, dia membuat langkah maju di bawah tatapan dijaga kelompok lain. Senyum ejekan terangkat di sudut bibirnya saat dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti tornado saat tersapu. Aku pikir kamu salah. Pelat giok perlindungan spiritual ini memungkinkan aku untuk menggunakan semua energi spiritual aku. Petik 2. Wajah Qin Feng dan Liu Xiong berubah secara drastis pada saat ini. Mereka melihat energi spiritual di sekitar Mu Chen dengan tak percaya. Tidak mungkin, seru Qin Feng. Pelat giok perlindungan spiritual awalnya adalah miliknya, jadi dia secara alami tahu betapa efektifnya itu. Itu bukan arai spiritual lengkap sehingga tidak akan mengizinkan siapapun untuk menggunakan 100% dari energi spiritual mereka. Bagaimana mungkin? Aku sedikit mengubah plat perlindungan spiritual ini. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, aku bahkan menciptakan dua dari mereka dalam waktu singkat. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, riak energi spiritual keluar dari Luo Li dan Wen Qingxuan, menyebabkan siulan angin di udara. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong langsung memucat saat mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya mengubah satu pelat giok perlindungan spiritual, ia juga membuat dua lagi dalam waktu singkat. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa Luo Li dan Wen Qingxuan telah memulihkan sebagian dari kekuatan mereka? Aku harus berterima kasih karena memberi kami piring perlindungan spiritual kamu. Kalau tidak, aku tidak akan punya cara. Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng. Melihat senyumnya, yang terakhir merasa manis di tenggorokannya, karena dia memiliki keinginan untuk muntah darah. Di depan mereka, pasukan aliansi akademi tidak bisa membantu mundur dengan wajah mereka memucat dari tekanan energi spiritual yang kuat. Semangat juang mereka dari sebelumnya benar-benar dihapus karena mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk menghalangi kelompok tiga Mumu yang telah mendapatkan kembali energi spiritual mereka. Sepertinya pencapaianmu dalam cara arah spiritual cukup tinggi. Petik 2. Suara dingin bergema saat Mo Yu perlahan berbalik. Ekspresinya dingin ketika dia melihat Mu Chen. Mu Chen memandang pemimpin kedua dari aliansi akademi sambil tersenyum,
harus ada seseorang yang memiliki pencapaian tinggi dalam cara arah spiritual, kan? Aku kira itu kepala pemimpin yang misterius. Dia tidak di sini. Petik 2. Jika Big Brother ada di sini, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Kata Qin Feng, menggertakkan giginya. Tidak mudah untuk bertemu guru arah spiritual yang luar biasa, jadi aku ingin mengenalnya. Kata Mu Chen dengan acuh tak acuh. Akan ada kesempatan bagimu untuk melakukan itu. Kecuali bahwa hasil kamu mungkin tidak terlalu baik. Nada bicara Mo Yu juga sama-sama acuh tak acuh. Aku menantikan itu. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, namun, seharusnya hasil kamu yang tidak terlalu baik saat ini. Petik 2. Mu Chen, jika kamu mengambil kelompokmu dan pergi sekarang, dendam antara kamu dan Akademi Aliansi akan terhapus. Di masa depan, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi kamu juga. Di tempat ini, lebih baik memiliki teman daripada musuh, bagaimana? Mo Yu berkata perlahan, sangat terlambat. Petik 2. Mu Chen dengan ringan menghela nafas. Untuk menolak niat baik dan harus dipaksa. Liu Xiong mendengus dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berurusan dengan kita semua hanya dengan kamu bertiga? Bukankah nafsu makanmu agak terlalu besar? Petik 2. Kamu salah. Petik 2. Suara acuh tak acuh bergema, itu bukan dari Mu Chen. Wen Qingxuan perlahan berjalan dengan ekspresi dingin. Jubah hitam yang dikenakannya sudah dilepas saat ini, mengungkapkan baju perang emasnya. Armor perang menguraikan sosoknya saat dia dengan erat meraih senjata perangnya. Speartip secara bertahap mengangkat dan menunjuk ke arah pihak lain. Suaranya yang dingin dan angkuh terdengar di daerah ini. Hanya aku saja yang akan cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Ketika dia selesai berbicara, cahaya keemasan menyapu dari tubuhnya. Kecemerlangan cahaya keemasan samar-samar membentuk phoenix emas di belakangnya. Aura terhormat dan tinggi-tinggi sedang dipancarkan darinya. Numero 1 dari turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya akan bertindak. Halaman. Cahaya keemasan cemerlang menyebar di halaman spiritual tersembunyi ini. Wen Qingxuan berpegangan pada war spear emasnya saat wajahnya yang sangat indah dipenuhi dengan es. Energi spiritual tanpa batas dan luas. Terbentuk menjadi tekanan energi spiritual saat menyapu menuju aliansi akademi. Menghadapi tekanan Wen Qingxuan, aliansi akademi gemetar karena mereka sudah kehilangan semangat juang mereka. Saat melihatnya, wajah Mo Yu berubah jelek saat dia berkata dengan suara serius, Wen Qingxuan, jangan terlalu jauh. Aliansi akademi kami tidak pernah sekalipun menyinggung Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Kenapa kau begitu sombong? Petik 2. Aku hanya tidak suka melihat kalian semua. Suara dingin Wen Qingxuan bergema. Kamu. Kemarahan melintas di mata Mo Yu saat dia terus berkata dengan suara serius, Wen Qingxuan, meskipun kamu kuat, kakak kita mungkin tidak takut padamu. Kau mencoba menakutiku dengan orang yang hanya tahu cara menyembunyikan dirinya. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum ketika dia mengetuk kakinya di tanah dan terbang keluar. Cahaya keemasan melonjak seolah itu adalah phoenix emas, itu sangat cantik. Di bawah pemandangan yang indah, pedang emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat itu berubah menjadi gambar tombak yang menutupi langit, mengelilingi kelompok dari aliansi akademi. Ledakan, ledakan, dengan kekuatan Wen Qingxuan, sulit bagi orang biasa untuk menahannya. Belum lagi dia bisa menggunakan sebagian dari energi spiritualnya, sedangkan kelompok dari Akademi Aliansi tidak bisa. Kekuatan tubuh fisik mereka tidak dapat dibandingkan dengan serangan Wen Qingxuan. Dengan demikian, kelompok dari Aliansi Akademi melarikan diri dalam kekacauan dari tempat-tempat cahaya emas pergi. Beberapa sosok dikirim terbang menjauh, menyemburkan darah dari gambar tombak. Hanya dalam selusin menit, kelompok dari Aliansi Akademi telah dikalahkan. Wen Qingxuan, kamu terlalu banyak. Wajah Mo Yu memucat saat melihat ini saat dia mengeluarkan kulit kayu. Kakinya menginjak tanah saat sosoknya terbang ke depan. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu dari tubuhnya saat gambar pedang besar terbentuk di tangannya ketika dia membuat gerakan meraih. Setelah itu, ia menembak ke arah Wen Qingxuan dalam sudut yang licik. Ketika Mu Chen melihat energi spiritual yang kuat meledak dari Mo Yu, dia tersentak ketika dia merasa bahwa Mo Yu telah meledak semua energi spiritual di dalam tubuhnya. Itu tidak sama dengan Qin Feng, yang hanya bisa menggunakan setengah dari energi spiritualnya. Jelas, lempeng perlindungan spiritual Jade yang dia miliki lebih lengkap dibandingkan dengan Qin Feng.
Petik 2. Wen Qingxuan mengangkat tatapannya yang seperti phoenix saat dia mendengus dengan dingin ketika dia melihat Mo Yu yang sedang menuju ke arahnya. Pedang perang emas di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan samar-samar, ada teriakan burung phoenix bergema dari itu. Tombak phoenix emas. Pedang emas itu melesat maju seolah-olah itu adalah phoenix emas yang telah melebarkan sayapnya. Itu membawa cahaya emas yang menyilaukan karena dengan ganas bentrok dengan serangan lawan tanpa mundur. Ding! Bentrokan logam yang jelas beresonansi. Pada saat bentrokan tombak dan pedang, badai yang menakutkan menyapu, menyebabkan tanda-tanda yang mendalam dibuat di tanah dari aura pedang dan tombak. Ledakan. Gambar pedang tiba-tiba meledak ketika sosok Mo Yu bergetar sejenak, sebelum terbang menjauh. Jejak darah muncul di telapak tangannya saat darah mengalir dari jari-jarinya. Jelas, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam bentrokannya dengan Wen Qingxuan. Bencana roh. Mo Yu melihat telapak tangannya yang berlumuran darah saat dia memandang Wen Qingxuan dengan ekspresi gelap, memang layak sebagai kapten dari tim yang dulu numero 1. Saat ini kamu pasti sudah mengalami bencana roh, kan? Petik 2. Kekuatan Mo Yu hanya selangkah lagi sebelum dia akan mengalami bencana roh. Ahli bencana energi spiritual biasa. Bukanlah lawannya. Namun, kekuatan lawannya jelas telah melampaui dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Mo Yu, wajah Qin Feng dan Liu Xiong juga berubah. Mereka melihat ekspresi tenang Wen Qingxuan dengan ketakutan. Dia benar-benar melewati bencana rohnya. Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Pimpin orangmu dan tersesat dari sini. Wen Qingxuan berkata dengan acuh tak acuh saat dia memegangi long spear-nya. Wajah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong berubah menjadi pemandangan yang buruk. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat kedinginan di mata masing-masing. Di dalam halaman spiritual tersembunyi, itu adalah lokasi di mana Divine Wood Palace menyimpan cairan spiritual sovereign mereka. Selama mereka memperoleh satu tetes, mereka akan bisa menuntut terhadap bencana roh. Karena itu, bagaimana mungkin membuat mereka pergi? Aku akan melihat apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mo Yu dengan dingin mencibir. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya saat sinar cahaya ditembakkan. Dalam sekejap, cahaya dengan cepat meluas dan berubah menjadi patung kayu kehijauan. Energi spiritual tanpa batas memancarkan dari tubuh patung. Penjaga kayu ilahi. Melihat patung yang dikenalnya, tatapan Mu Chen membeku. Mo Yu sebenarnya memiliki penjaga kayu ilahi. Wen Qingxuan, penjaga kayu ilahi ini memiliki kekuatan bencana roh. Apakah kamu ingin mencoba itu mungkin? Mo Yu dingin mendengus. Memanggil penjaga kayu ilahi telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Kau ingin menghalangiku dengan sepotong kayu yang rusak. Wen Qingxuan mencengkeram pedang emasnya lebih erat saat hawa dingin melintas di matanya. Serahkan penjaga kayu Divine kepada aku. Saat Wen Qingxuan hendak bertindak, suara Mu Chen tiba-tiba terdengar. Kamu mencari kematian. Mo Yu tersenyum ketika dia mengejek setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Budidaya Mu Chen hanya di bencana tubuh manusia. Bahkan jika dia memiliki beberapa cara di lengan bajunya, bagaimana dia bisa bertarung dengan Divine Wood Guard? Namun, dia tidak tahu bahwa kembali di harta karun spiritual, Mu Chen telah mengalahkan boneka bencana roh kelas 1. Aku tidak harus bertarung sendiri. Mu Chen tersenyum ke arah Mo Yu. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dari lengan bajunya, sebuah cahaya keluar juga dan dengan cepat mengembang. Setelah itu berubah menjadi penjaga kayu ilahi yang besar. Ukurannya tidak kalah dengan yang berdiri di depan. Kebetulan, aku memiliki sesuatu yang serupa di tangan aku. Aku bertanya-tanya, yang mana yang akan lebih kuat? Mu Chen tersenyum dengan matanya menyipit saat melihat Mo Yu, yang memiliki ekspresi jelek saat ini. Sialan, bagaimana kamu punya satu juga? Wajah Qin Feng dan Liu Xiong memucat. Tidak pernah, dalam harapan mereka akan berpikir bahwa Mu Chen juga akan memiliki pengawal kayu ilahi. Dan sekarang, kartu truf kuat mereka telah gagal. Wen Qingxuan juga menatap Mu Chen dengan sedikit heran. Jelas, dia tidak berharap Mu Chen memiliki kartu truf juga. Boneka dengan kekuatan yang sebanding dengan bencana roh agak menakutkan. Mo Yu mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Penjaga kayu ilahi menyerbu Wen Qingxuan dengan tanah bergemuruh dari langkahnya. Haha, biarkan orang-orang besar bermain satu sama lain, mengapa mengganggu seorang gadis? Mu Chen ringan tersenyum dan dengan niat, penjaga kayu ilahinya telah dibebankan terhadap lawannya.
Itu membuang tinjunya yang besar, bersama dengan cahaya kehijauan. Bang! Dua makhluk kolosal bentrok dan pertempuran besar pecah bawah tanah pun bergetar. Saat melihatnya, Wen Qingxuan mengangguk ke arah Mu Chen. Setelah itu, dia mengarahkan pandangan dinginnya ke kelompok Mo Yu. Senjata perangnya, sekali lagi, melonjak dengan cahaya. Kemasan, apa yang harus kita lakukan? Saat melihat ini, Qin Feng dan wajah kelompoknya berubah. Dengan kekuatan Wen Qingxuan, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi bahwa Mu Chen dan Luo Li berdiri di samping. Keuntungan mereka dalam jumlah telah menjadi beban mereka dalam keadaan khusus ini. Mata Mo Yu gelap tapi dia tidak panik. Dia melirik ke halaman spiritual tersembunyi di belakangnya saat dia bergumam, itu seharusnya sudah hampir tiba. Petik 2. Semuanya, ambil formasi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Mo Yu dengan dingin menggonggong sambil melambaikan tangannya. Roh kelompok aliansi akademi yang sebelumnya kehilangan semangat juang mereka tiba-tiba bergetar. Mereka mundur ke tepi halaman spiritual tersembunyi. Ada platform batu yang menonjol di mana mereka duduk. Wen Qingxuan, seperti yang aku katakan, ini tidak semudah yang kamu pikirkan untuk mengusir kita. Petik 2. Mo Yu tersenyum dingin. Tak lama kemudian, tangannya diletakkan di atas pilar kayu dari halaman spiritual tersembunyi. Energi spiritual tanpa batas melonjak ke pilar dan pada pilar kayu kuno, rune lampu hijau muncul saat mereka menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, semua orang dari aliansi akademi yang duduk di platform batu di sekitar halaman spiritual tersembunyi menyala ketika telapak tangan mereka ditempatkan di platform batu. Cahaya melonjak ketika mereka mengarahkan energi spiritual di dalam tubuh mereka menuju platform batu. Setelah itu, ketika energi spiritual melonjak, seluruh halaman spiritual tersembunyi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perubahan tiba-tiba membuat Mu Chen dan kelompoknya terkejut. Wajah Wen Qingxuan dingin ketika pedang emas melesat keluar dengan cahaya keemasan menusuk. Namun, tepat ketika cahaya keemasan memasuki beberapa meter di sekitar halaman spiritual tersembunyi, itu telah diblokir oleh cahaya kehijauan yang melonjak keluar. Halaman spiritual tersembunyi ditutupi cahaya karena menjadi lebih cemerlang. Wajah semua anggota aliansi akademi yang duduk di platform batu itu menjadi pucat. Mo Yu tidak peduli tentang teman-temannya yang memucat saat dia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah kelompok tiga Mumu. Di matanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Mu Chen, kalian akan menyesal datang ke sini. Petik 2. Senyum di wajah Mo Yu berubah buas. Tak lama setelah itu, kedua tangannya ditekan pada pilar kehijauan kuno di depannya saat dia mengedarkan semua energi spiritualnya. Onom, energi spiritual tanpa batas tiba-tiba berkumpul dengan panik di hadapan halaman spiritual tersembunyi. Setelah itu, samar-samar berubah menjadi gambar cahaya kabur. Dalam gambar cahaya, riak kuat yang dipancarkan darinya menyebabkan wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah. Ini adalah roh Courtyard yang menjaga halaman spiritual tersembunyi. Setelah dipanggil, itu akan secara otomatis menghapus makhluk hidup di sekitar halaman spiritual tersembunyi. Hanya mereka yang berada dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi tidak akan menderita serangannya. Petik 2. Mo Yu dengan dingin tersenyum saat dia menatap kelompok tiga Mumu dengan senang hati. Sekarang, kalian bertiga akan menjadi mangsanya. Mu Chen, orang yang tertawa sampai akhir tidak akan menjadi kalian bertiga. Petik 2. Penerus. Gambar cahaya secara bertahap mengambil bentuk di luar halaman spiritual tersembunyi. Ketika gambar cahaya itu muncul, semua orang bisa merasakan riak energi spiritual yang sangat mengejutkan dilepaskan. Tekanan energi spiritual membeku bahkan ruang. Wajah Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berubah menjadi kuburan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah jauh melampaui harapan mereka. Siapa yang bisa mengira bahwa aliansi akademi akan menyembunyikan kartu truf seperti itu? Tanda tanya, kekuatan roh Courtyard ini, adalah sesuatu yang bahkan bencana roh kelas 1 mungkin tidak bisa melawan. Luo Li berkata dengan ekspresi serius saat dia mencengkeram pedang Dewa Luo dengan erat. Mu Chen ringan mengangguk setuju dengan alisnya berkerut. Situasi saat ini menjadi sangat merepotkan. Fluktuasi yang dilepaskan dari roh lapangan jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditentang oleh para ahli bencana roh biasa. Mu Chen, bagaimana? Tidak peduli seberapa kuat kalian, bukankah kalian kehilangan permainan catur ini? Mo Yu berdiri di dalam halaman spiritual tersembunyi saat dia melihat kelompok tiga Mumu.
yang ekspresinya sangat suram, dan dia tidak bisa menahan senyum ketika kebanggaan tidak bisa disembunyikan dalam tawanya. Dengan kartu truf ini, tidak peduli seberapa kuat Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang, mereka tidak dapat mengubah hasil ini. Kamu mengatakan bahwa roh Courtyard akan membabi buta membersihkan siapapun yang tidak dalam perlindungan halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen menatap Mo Yu sambil melanjutkan, apakah kalian berencana bersembunyi di dalam sini bahkan setelah mendapatkan harta karun di halaman spiritual tersembunyi? Petik 2. Ekspresi Mo Yu berubah serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan menemukan masalah sulit ini yang akan segera mereka hadapi. Seperti yang Mu Chen katakan, meskipun mereka yang memanggil roh Courtyard, tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikannya. Mereka akan berada di luar jangkauan serangan roh Courtyard ketika mereka berada di dalam radius perlindungan. Namun, begitu mereka keluar dari radius itu, mereka akan menghadapi permusuhan dari roh Courtyard. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Mo Yu dengan dingin mencibir. Meskipun ini memang masalah penting adalah untuk berurusan dengan kelompok 3 Mumu pada saat ini. Saat mereka berdua bercakap-cakap, mata roh Courtyard yang melayang-layang di langit halaman spiritual tersembunyi bersinar dengan cemerlang. Itu menyapu matanya dan terfokus pada kelompok 3 Mumu. Setelah itu, suara serak bergema dari mulutnya, bunuh orang-orang yang mengganggu tanpa izin. Petik 2. Cermat. Begitu berbicara, Mu Chen berteriak dengan wajahnya berubah. Berdesir, seolah-olah tornado energi spiritual menggesek roh Courtyard. Dengan sekejap, sosoknya telah muncul di hadapan Wen Qingxuan seperti hantu. Telapak tangannya yang memancarkan kecemerlangan menyilaukan membawa energi spiritual seperti badai saat menamparkan Wen Qingxuan tanpa sedikit pun belas kasihan. Gemuruh, udara meledak di telapak tangannya, bahkan memutar ruang. Wen Qingxuan sangat menyadari betapa kuatnya roh Courtyard saat wajahnya berubah serius. Pedang perang emas meledak dengan kecemerlangan emas sekali lagi dan di bawah teriakan jelas burung phoenix, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tajam saat menembak ke arah telapak roh Courtyard dengan kecepatan cahaya. Ledakan. Begitu kedua pasukan bentrok, energi spiritual yang menakutkan keluar ketika sosok Wen Qingxuan bergetar sejenak sebelum terbang menjauh. Sosok Mu Chen muncul di belakang Wen Qingxuan pada saat ini saat ia mendorong telapak tangannya ke pundaknya. Dampak yang menghancurkan bumi langsung ditransfer kepadanya, menyebabkan luka robek di lengannya. Tidak ada ekspresi di wajah roh Courtyard saat melambaikan tangannya, melepaskan sinar cahaya yang kuat saat mengelilingi Mu Chen dan Wen Qingxuan. Cahaya pedang tajam tanpa batas menyapu keluar dari belakang saat itu berbenturan dengan energi spiritual. Pedang energi spiritual aura menghancurkan kekacauan saat mencabik-cabik bumi. Sosok Luoli melintas ketika dia muncul di samping Wen Qingxuan. Intensi pedang tajam dipancarkan dari pedang Dewa Luo saat itu ditetapkan ke roh Courtyard sebagai lawan yang hebat. Roh Courtyard ini mungkin memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Mu Chen dan Luoli mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah. The Courtyard Spirit sebenarnya sangat kuat. Kekuatan bencana roh kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil mengepalkan kemenangan dengan semua jenis kartu truf yang digunakan, mereka masih harus membayar harga yang sangat besar. Namun, itu mungkin yang paling ingin dilihat Mo Yu dan kelompoknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luoli berkata dengan suara rendah saat dia melihat Mu Chen. Wen Qingxuan juga mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen. Kekuatan roh Courtyard yang berdiri di depan mereka memiliki kekuatan yang melampaui harapan mereka. Jika mereka terus berjuang, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka. Setelah semua, karena penyegelan arah spiritual, kekuatannya dan Luoli disegel dan tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Mundur. Petik 2. Mata Mu Chen berkedip saat dia berkata tanpa ragu-ragu. Situasi sudah di luar kendali mereka. Tidak peduli berapa banyak metode yang mereka miliki, mereka harus membayar mahal untuk menghadapi roh Courtyard yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Karena itu, tidak peduli seberapa enggan mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luoli mengangguk tanpa ragu-ragu. Wen Qingxuan, bagaimanapun, sedang melihat ke arah jari-jari pelindung halaman spiritual tersembunyi di kelompok Qin Feng, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Ledakan. Ketika mereka bertiga mencapai kesepakatan untuk mundur,
roh Courtier tidak berencana untuk membiarkan pengganggu ini pergi. Sosoknya melintas ketika muncul di langit. Energi spiritual berkumpul di tangannya karena telah berubah menjadi segel cahaya energi spiritual besar. Segel cahaya itu hijau dengan warna hijau subur dan rune rumit di atasnya. Cap penyegelan gunung kayu hijau. Suara serak yang kosong keluar dari mulut roh Courtier. Segel cahaya tumbuh saat menghadap angin, tumbuh hingga ukuran beberapa ratus kaki yang hampir mengelilingi tanah ini. Wajah Mu Chen berubah jelek. Roh Courtier tampaknya merasakan niat mereka untuk mundur karena telah melepaskan langkah akhirnya. Tingkat serangan itu telah mencapai tingkat yang bahkan bencana kelas pertama hanya bisa mengelak. Kalian berdua mundur dulu. Suara serius Mu Chen bergema saat kilat hitam dengan panik berkedip di permukaan tubuhnya saat raungan menggelegar bergema. Ini bukan giliranmu untuk menutupi bagian belakang dengan kekuatanmu, kata Wen Qingxuan dengan dingin. Dia memiliki kepribadian yang kuat yang tidak suka berdiri di belakang seorang pria. Sejak dia datang ke sini, dia sudah diselamatkan oleh Mu Chen beberapa kali. Kepribadiannya tidak akan membiarkan itu jika dia membiarkan Mu Chen menutupi punggung mereka saat mereka mundur. Mu Chen meliriknya karena dia tidak berbicara sampah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu lembut Wen Qingxuan saat energi spiritualinya melonjak, mendorongnya ke arah hutan. Kamu, wajah Wen Qingxuan memerah di udara. Meskipun dia sangat marah, dia tidak terbang kembali dan hanya bisa menatap Mu Chen dengan kebencian. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Luoli khawatir tentang Mu Chen, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu. Dia memperingatkan Mu Chen saat dia dengan cepat mundur juga. Ketika Mu Chen melihat dua gadis itu mundur, ekspresinya berubah serius ketika dia menatap segel cahaya energi spiritual seterusnya. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia bisa merasakan sakit menyengat dari energi yang tak terbatas. Itu pertanda bahwa tubuh fisiknya telah merasakan bahaya. Mu Chen sangat menghirup seteguk udara saat dia membuat pelukan di udara. Sebuah cahaya cemerlang muncul dari dahinya dan pada saat yang sama, aura mengerikan muncul. Pilar iblis terbang menuju langit dari cahaya spiritual. Itu adalah pilar iblis Meru besar. Pilar iblis Meru besar diperluas ukurannya karena langsung tumbuh beberapa ratus kaki. Aura mengerikan yang mengerikan itu menyebar saat memenuhi seluruh langit dan bumi ini. Kedua tangan Mu Chen memeluk udara, seolah-olah dia telah memeluk pilar besar Meru iblis besar. Setelah itu, ia melemparkan tinju yang berselisih keras ke dasar pilar iblis Meru besar. Berdengung. Aura Baleful menyapu ketika grid Meru demonik pilar berubah menjadi cahaya yang tak menyenangkan dan berbenturan dengan segel cahaya yang masuk. Gemuruh. Udara antara langit dan bumi ini seolah-olah meledak ketika gelombang kejut akibat ledakan berhembus. Menghancurkan pepohonan lonjakan padat di sekitarnya. Paku yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang oleh sesuatu yang tampaknya seperti badai, menghancurkan tanah. Di langit, sosok Mu Chen cepat mundur, dan wajahnya memiliki jejak pucat tambahan. Meskipun dia telah meminjam kekuatan pilar iblis Meru besar untuk menahan serangan yang mencengangkan itu, dia juga menderita luka-luka karena itu. Di sekitar halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya mengawasi pertempuran. Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah berhasil menahan serangan mengejutkan dari roh Courtier, wajah mereka berubah jelek ketika noda ketakutan melintas di kedalaman tatapan mereka. Karena mereka tahu bahwa jika mereka berada di sepatu Mu Chen, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk menahan serangan itu. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan bajingan itu? Kata Qin Feng sambil menggertakkan giginya. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan roh Courtier ini. Kata Mo Yu dengan ekspresi gelap. Di langit, Mu Chen membuat segel dengan telapak tangannya saat memerintahkan pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali kepadanya. Ketika itu mundur dengan kecepatan tinggi, ekspresinya berubah sangat serius. Kekuatan bencana roh kelas 3 memang di luar dugaannya. Dibandingkan dengan boneka di Spiritual Treasure Mountain, itu sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Saat tatapan Mu Chen berkedip, ledakan angin bergema saat dia segera menyipitkan matanya saat dia melihat roh Courtier muncul di depan wajahnya. Mata kosongnya tertuju padanya. Hati-hati. Dari kejauhan, Luoli dan Wen Qingxuan berteriak cemas saat wajah mereka berubah. Courtier Spirit tidak tergoyahkan dengan serangannya. Itu tidak memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi saat telapak tangannya melebar ke depan.
Ada pusaran energi spiritual yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya sebagai riak menakutkan yang dipancarkan darinya. Pusaran energi spiritual dengan panik menariknya, tidak meninggalkan jalan mundur untuk Mu Chen. Sial, Mu Chen mengepalkan giginya saat keganasan melintas melewati murid-murid hitamnya dan dia akan memanfaatkan aura amat buruk dalam pilar iblis Meru besar. Pusaran energi spiritual menyelimutinya, namun, ketika itu hanya beberapa meter dari wajah Mu Chen, tiba-tiba berhenti. Mata kosong Courtyard Spirit berkedip dengan cahaya saat suara kosong bergumam, penerus. Saat bergumam, yang membuat Mu Chen kaget, dia menyadari bahwa roh Courtyard sedang melihat ke tengah alisnya. Di sana, sebuah rune pohon kuno muncul. Itu diberikan kepadanya oleh penatua berambut putih saat dia berada di Gunung Harta Karun Spiritual. Pembukaan. Di luar halaman spiritual tersembunyi, riak energi spiritual yang tak terbatas tenang. Tekanan kuat yang dipancarkan dari roh Courtyard juga mengundurkan diri. Telapak tangan yang menyapu bersama dengan energi spiritual yang kuat berhenti di depan Mu Chen. Namun, itu tidak mendarat karena mata kosongnya fokus pada Mu Chen. Namun, Mu Chen tahu bahwa itu sedang melihat rune pohon kuno di dahinya. Itu adalah sesuatu yang penatua berambut putih dari Spiritual Treasure Mountain tinggalkan untuknya. Mu Chen menghendaki pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali dan itu melayang di belakangnya. Tubuhnya masih tegang. Begitu roh Courtyard membuat gerakan apapun, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Untungnya, situasi yang Mu Chen harapkan tidak terjadi. Roh Courtyard ditangguhkan di hadapannya karena mata kosong itu berkedip-kedip dengan cahaya. Secara alami, itu tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Mu Chen. Di belakang, Luo Li dan Wen Qingxuan, yang akan bergerak dan membantu Mu Chen, juga menghentikan gerakan mereka. Mereka secara alami merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena roh Courtyard tidak lagi menyerang Mu Chen. Apa yang terjadi? Kedua gadis itu saling bertukar pandang dan bisa melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Apa yang terjadi? Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya juga mengeluarkan pertanyaan yang sama. Namun, nada mereka lebih gelap karena mereka samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Di bawah tatapan itu, Mu Chen melihat bahwa roh Courtyard tidak lagi memiliki tanda-tanda menyerangnya dan secara bertahap merilekskan tubuhnya. Setelah itu, dia melihat roh Courtyard perlahan-lahan membungkuk ketika suaranya yang kosong bergema, identitas dikonfirmasi. Penerus memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Petik 2. Penerus, kamu sedang berbicara tentang aku. Tanya Mu Chen saat detak jantungnya berdetak kencang. Kamu memiliki Divine Tree Rune, yang menganggap identitas kamu sebagai penerus. Suara kosong The Courtyard Spirit tidak lagi memiliki permusuhan. Jadi aku akan bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi. Sudut bibir Mu Chen sedikit bergerak karena dia tidak bisa menghentikan kegembiraan yang melonjak dalam hatinya saat dia menunjuk ke arah halaman spiritual tersembunyi. Roh Courtyard menganggukkan kepalanya. Kegembiraan yang tak terkendali melonjak dari murid Mu Chen, yang membuatnya tertawa kecil. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Awalnya, mereka harus dipaksa mundur. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tiba-tiba akan menjadi penerus? Selanjutnya, memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Garis pandang Mu Chen diarahkan ke arah Mo Yu dan kelompoknya yang bersembunyi di dalam halaman spiritual tersembunyi dengan ejekan. Yang terakhir tampaknya merasakan sesuatu ketika wajah mereka menjadi pucat. Luo Li dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mendekati Mu Chen. Roh Courtyard tidak bereaksi terhadap tindakan mereka karena hanya diam-diam berdiri di samping Mu Chen, tampaknya seperti pelayan yang setia. Di Gunung Harta Karun Spiritual, penatua berambut putih itu meninggalkanku sesuatu yang membuat roh halaman ini memanggilku sebagai penerus. Mu Chen menjelaskan setelah melihat keraguan di mata kedua gadis itu. Luo Li dan Wen Qingxuan tercengang dari penjelasannya. Setelah itu, yang terakhir mengertakkan giginya ketika dia berbicara, apakah istana kayu ilahi ini didirikan oleh rumahmu? Kenapa semua manfaatnya ada padamu? Petik 2. Luo Li juga mengangguk setuju. Tidak lama setelah Mu Chen memasuki istana kayu ilahi, dia sudah mendapatkan harta paling berharga dari gunung harta spiritual, 9 Suns Divine Lingxi. Dan sekarang, dia menjadi penerus. Semua rejeki nomplok ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain meratap. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya saat dia berbicara,
ini adalah sesuatu yang aku dapatkan. Setelah mempertaruhkan hidup aku, sebelumnya, aku hampir terbunuh oleh roh courtyard ini. Petik 2. Karena courtyard spirit ini mendengarkan kamu, bisakah kamu mendapatkannya untuk mengeluarkan orang-orang itu? Wen Qingxuan menunjuk ke arah pihak-pihak aliansi akademi yang menyembunyikan diri di halaman spiritual tersembunyi. Ekspresinya dipenuhi dengan permusuhan. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat kelompok Mo Yu, yang memiliki wajah pucat saat ini. Sepertinya aku yang akan tertawa sampai akhir. Petik 2. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kata Mo Yu dengan suara tegas. Namun, pucat wajahnya tidak menakutkan seperti nadanya. Dia panik di dalam hatinya saat ini. Tidak pernah, dalam imajinasinya yang paling liar, ia bisa berharap bahwa roh courtyard tiba-tiba mendengarkan perintah Mu Chen. Keluar, Mu Chen tersenyum. Bermimpilah, Mo Yu dengan marah menyalak. Setelah itu, dia berbalik dan mengirim telapak tangan ke arah halaman spiritual tersembunyi. Dia ingin mendapatkan cairan spiritual sovereign dengan cepat dan meninggalkan tempat ini bersama anak buahnya. Bang! Namun, tepat ketika dia hendak melakukan kontak dengan pintu raksasa, sinar cahaya muncul dari pintu saat energi menakutkan keluar, yang mengirim Mo Yu terbang. Angka Mo Yu terbang mundur saat seteguk darah menyembur dari mulutnya. Mengapa ini terjadi? Bukankah kita membuka segel di sini? Qin Feng dan yang lainnya berseru saat melihatnya. Hanya penerus yang bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi. Siapapun yang berani mengganggu akan terbunuh. Suara kosong The Courtyard Spirit terdengar. Mu Chen kaget di tempat itu. Hal-hal di Divine Wood Palace benar-benar tidak nyaman untuk diambil. Jika dia belum bertemu dengan penatua berambut putih dari sebelumnya, bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil berurusan dengan Mo Yu dan kelompoknya, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Kekuatan roh courtyard ini terlalu kuat. Bagi mereka, seseorang yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3 sangat merepotkan. Aku akan memberimu dua pilihan. Semua orang keluar atau aku akan meminta roh courtyard melakukannya. Mu Chen terkekeh saat melihat pesta Mo Yu dan melanjutkan, jadi, apa pilihanmu? Petik 2. Wajah Mo Yu dan partainya berubah. Mereka ingin menolak dengan mencibir. Namun, mereka melihat tatapan Mu Chen secara bertahap menjadi dingin dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun ada beberapa aturan untuk turnamen akademi spiritual hebat ini, jika Mu Chen benar-benar ingin bertindak, dia memiliki beberapa cara untuk memaksa mereka tetap. Dari pemahaman mereka terhadap Mu Chen, orang itu bukan orang yang lunak. Mu Chen, kita akan mengakui kekalahan di sini. Bagaimana dengan ini? Kita akan membagi hal-hal di halaman spiritual tersembunyi menjadi dua. Setelah itu, kamu akan dianggap sebagai teman dari aliansi akademi kami. Kami pasti akan membantu jika ada yang kamu butuhkan dari kami. Kata Mo Yu saat tatapannya berkedip. Mu Chen tersenyum saat melihat mereka. Dia menggelengkan kepalanya perlahan namun tegas. Dari pemahamannya terhadap orang seperti Mo Yu, dia adalah seseorang yang serakah dan kejam. Bahkan jika mereka membagi harta dengan setara sekarang, Mo Yu pasti akan menggigitnya jika dia mendapat kesempatan untuk melakukannya. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa untuk membuat keputusan. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Mo Yu berubah sangat jelek saat dia melirik Qin Feng dan sekelompok orang dari aliansi akademi. Mereka putus asa dan tidak punya niat untuk melanjutkan pertarungan. Dia melambaikan tangannya dengan enggan. Melihat gerakannya, semua yang bersembunyi di dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi keluar. Mereka melirik kelompok tiga mumu ketakutan saat mereka berkumpul di daerah yang jauh dari mereka bertiga. Qin Feng dan Liu Xiong berdiri di belakang Mo Yu, wajah mereka seburuk ayah mereka telah mati. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam melirik Mu Chen sebelum melambaikan tangannya dan hendak memimpin pestanya pergi. Tunggu. Mu Chen tersenyum. Apa yang masih kamu inginkan? Bunuh kita semua di sini. Mo Yu mencibir. Turnamen Akademi Rohani Besar memiliki aturannya sendiri. Jika mereka semua mati di sini, Akademi Spiritual yang berdiri di belakang mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Secara umum, ada beberapa aturan garis bawah untuk turnamen Akademi Spiritual Besar, itu melarang pembunuhan. Meskipun agak merepotkan untuk membunuh kalian semua di sini, tetapi jika aku ingin melumpuhkan kalian bertiga, aku pikir itu masih dalam aturan. Mu Chen berkata tanpa sedikit pun ekspresi.
Angka Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong tersentak saat mereka melihat Mu Chen, yang tanpa ekspresi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Apa yang kamu inginkan? Serahkan plakat kayu ilahi di tangan kamu. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menuntut. Dia masih ingat kata-kata dari penatua berambut putih. Setiap satu dari 6 plak kayu ilahi berisi seni ilahi lebih rendah. Dengan menggabungkan 6 seni ilahi kecil, itu pasti akan berubah menjadi seni ilahi yang kuat, bahkan dalam catatan istana kayu ilahi. Kamu, mendengar bahwa Mu Chen sedang memiliki gagasan tentang plakat kayu ilahinya, kemarahan melonjak di mata Mo Yu. Mu Chen terus mengulurkan tangannya saat dia dengan dingin menatap Mo Yu. Di permukaan tubuhnya, energi spiritual melonjak maju. Bahkan Luoli dan Wen Qingxuan menatap mereka dengan permusuhan. Anggap ini kemenanganmu. Aliansi Akademi kita pasti akan mengingat hal-hal hari ini. Mo Yu menekan amarah di hatinya ketika dia meninggalkan kalimat itu. Setelah itu, telapak tangannya tersentak saat lampu kehijauan terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen meraihnya. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan plak kayu ilahi. Baru kemudian, dia mengangguk puas. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam memelototi Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Siluetnya menyedihkan saat dia meluncur ke hutan. Di belakangnya, orang-orang dari aliansi akademi mengikuti depresi. Mereka kehilangan seluruh wajah mereka. Mu Chen melirik ke pesta Mo Yu, yang dengan cepat pergi saat dia berkata dengan kasihan, sayang sekali tentang penjaga kayu ilahi itu. Petik 2. Dia ingin mengambil pengawal kayu ilahi mereka juga. Namun, jika itu yang terjadi, Mo Yu dan partainya akan rela mengambil risiko dan habis-habisan. Tentu, hal utama adalah bahwa Mu Chen menyadari bahwa tidak mungkin untuk mengendalikannya, bahkan jika ia berhasil mendapatkan Divine Wood Guard sebagai rune kontrol pada Divine Wood Guard sangat utuh. Itu tidak ada bandingannya dengan barang rusaknya. Mereka dirampok oleh Mu sampai mereka hampir menangis. Wen Qingxuan tertawa, hanya penjahat yang bisa menggiling penjahat lain. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, tidak ada yang toleran ketika berurusan dengan orang-orang itu. Petik 2. Cepat buka halaman spiritual tersembunyi, aku ingin melihat berapa banyak sovereign spiritual liquid yang tersisa di Divine Wood Palace. Wen Qingxuan berkata dengan cemas saat dia melihat halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-katanya saat harapan memenuhi hatinya juga. Ketika Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah halaman spiritual tersembunyi, roh halaman melambaikan tangannya saat seberkas cahaya terbang keluar dan menembak ke pintu yang tertutup rapat. Saat cahaya itu terbang, sebuah rune cahaya yang rumit langsung muncul di pintu. Berderit, segera setelah rune cahaya muncul, kelompok 3 mumu melihat pintu kayu besar yang telah ditutup untuk. Dewa tahu berapa tahun akhirnya perlahan-lahan dibuka. Halaman spiritual tersembunyi yang tertutup rapat selama ribuan dan ratusan tahun sekali lagi, melihat cahaya. Cairan spiritual sovereign berderak. Pintu kayu besar terbuka bersama dengan suara kuno, seolah-olah ada aura yang datang dari zaman purba melonjak keluar dan menutupi seluruh wilayah ini. Ayo pergi dan melihatnya. Petik 2. Tatapan Mu Chen terang benderang saat dia melihat pintu pembukaan Hidden Spiritual Courtyard. Bintik-bintik api menyala di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan saat sosoknya muncul di pintu halaman spiritual tersembunyi. Berdiri di sana, aura antik bertiup di wajahnya, yang memberinya perasaan aneh, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Saat pintu besar itu terbuka, cahaya kehijauan tersingkap. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang bergizi. Mu Chen dengan hati-hati melangkah ke dalamnya dan saat kakinya melangkah ke dalamnya dan tidak merasakan gerakan aneh, hanya saat itulah dia mereda. Dia melangkah ke dalamnya dan di belakangnya, Luoli dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Riak energi spiritual berfluktuasi pada mereka. Jelas, mereka menahan pengawal mereka. Di belakang pintu, itu adalah jalan setapak karena ditutupi oleh cahaya kehijauan. Mu Chen dan kelompok 3 orangnya dengan hati-hati berjalan di atas lapisan cahaya. Jalan itu tidak lama karena mereka dengan cepat berjalan ke ujungnya. Setelah itu, pemandangan di depan mereka berubah menjadi luas dan yang terjadi selanjutnya adalah keheranan yang muncul di permukaan wajah mereka. Itu adalah kolam yang mengambang di udara yang muncul di depan mereka. Kolam itu berwarna hijau karena memancarkan vitalitas yang lebat, memancarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Celepuk.
tiba-tiba terdengar suara dari kolam hijau ketika mereka melihat ikan-ikan kecil kehijauan berenang di sekitar. Setelah itu, mereka mengibas-ngibaskan ekor mereka saat mereka berenang di udara. Ikan-ikan kecil itu berwarna hijau saat mereka memancarkan cahaya astral, tampak sangat gesit. Namun, Mu Chen dan kelompoknya bisa merasakan riak energi spiritual yang sangat murni dan kuat yang berasal dari tubuh ikan-ikan kecil. Di mana cairan spiritual sovereign? Mu Chen sedikit terkejut ketika dia melihat kolam kehijauan saat wajahnya bergerak. Bisakah air itu semua menjadi cairan spiritual sovereign? Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Jika itu masalahnya, berapa banyak cairan spiritual sovereign ada di sana? Bermimpilah. Wen Qingxuan memutar matanya ke arah Mu Chen. Setelah itu, jari-jarinya yang ramping menunjuk ke arah ikan-ikan kecil yang berenang di udara. Itu adalah cairan spiritual sovereign. Mu Chen melebarkan mulutnya saat dia menatap linglung ikan-ikan kecil hijau itu. Dia seperti labu pedesaan yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tapi tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat cairan spiritual sovereign. Bukankah itu harus dalam keadaan cair? Mengapa itu menjadi penampilan ikan kecil? Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang hanya dapat disempurnakan oleh para ahli. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga memiliki kerohanian. Secara alami, spiritualitas itu bergantung pada kekuatan penyuling. Oleh karena itu, cairan spiritual sovereign dari kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk. Luo Li tersenyum. Secara umum, semakin tinggi kualitas sovereign spiritual liquid, semakin besar bentuk yang akan diambil. Aku telah melihat bentuk setetes cairan spiritual sovereign yang disempurnakan oleh sovereign surgawi selama setahun. Itu adalah sesuatu yang aku khawatir tidak akan dapat terkandung di halaman roh tersembunyi ini. Petik 2. Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya ke dalam. Tingkat penguasa secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkannya saat ini. Tidak heran itu adalah rentang pemisah untuk budidaya di dunia 1000 besar. Semua yang berada di bawah kerajaan sovereign adalah semut. Cairan spiritual berdaulat ini, tidak mudah untuk disimpan. Ekspresi Wen Qingxuan berubah serius ketika dia melihat ikan-ikan berenang yang menggemaskan. Mendapatkannya akan sangat merepotkan. Mu Chen bertanya dengan ragu. Apakah kamu berpikir bahwa selama kamu telah memasuki halaman spiritual tersembunyi, kamu akan dapat mengambil semua cairan spiritual sovereign di sini dengan lambaian tangan kamu? Wen Qingxuan tanpa ampun terjebak pada aspek yang tidak diketahui oleh Mu Chen saat dia berbicara. Cairan spiritual berdaulat memiliki jejak kerohanian. Berbicara dari aspek tertentu, ia memiliki energi yang kuat juga. Meskipun energi itu tidak akan meledak, ia akan mengelak dan lolos dari penangkapan oleh naluri. Karena itu, jika kamu ingin menangkapnya, itu tidak akan mudah. Petik 2. Benar-benar layak disebut cairan spiritual sovereign. Mu Chen menghela nafas. Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, itu menarik minatnya saat dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Saat dia selesai pidatonya, sosoknya bergerak dan meledak. Bas! Ketika sosoknya terbang, semua ikan hijau yang berenang santai sepertinya terkejut ketika mereka mulai bubar. Ketika mereka menyebar, mereka melepaskan kecepatan yang mencengangkan karena Mu Chen hanya bisa melihat banyak garis-garis lampu hijau dan tidak bisa melihat tubuh mereka. Kecepatan yang menakjubkan. Petik 2. Mu Chen juga kaget. Tak lama setelah itu, gambar naga muncul di bawah kakinya saat raungan naga bergemuruh. Kecepatannya langsung melonjak ketika energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi tangan energi spiritual saat terbang dengan cepat, meraih ke lampu hijau. Ledakan, ledakan. Ketika ikan kecil itu ditangkap oleh Mu Chen, ia dengan susah payah berjuang. Tubuh kecilnya menggedor telapak energi spiritual, memancarkan bentrokan yang menusuk telinga. Selanjutnya, telapak energi spiritual Mu Chen bergoyang dari dampaknya seolah-olah akan runtuh. Kekuatan yang sangat kuat. Petik 2. Ekspresi Mu Chen akhirnya berubah serius. Setelah bereksperimen sendiri, ia mengerti betapa sulitnya untuk menangkap cairan spiritual berdaulat ini. Selain itu hanya setetes kecil. Jika dia adalah orang yang secara pribadi menyambarnya, itu mungkin sudah menderita cedera. Telapak energi spiritual terus bergetar saat Mu Chen segera mengendalikan energi spiritualnya. Gelombang hitam dan putih energi spiritual menyapu karena terus memperkuat pertahanannya, mengalami kebuntuan.
Kebuntuan berlanjut selama puluhan menit sebelum perlahan-lahan melemah. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat telapak tangan ringan menghilang. Ikan hijau yang ada di dalamnya telah berubah, menjadi cairan hijau mengkristal. Cairan itu begitu indah sehingga membuat orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Di dalam cairan kecil, sepertinya ada seluruh dunia di dalamnya. Saat cahaya berkurang, itu membuat orang mabuk di dalamnya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat cairan spiritual sovereign melayang di telapak tangannya. Dia bisa merasakan jumlah energi spiritual yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Energi yang terkandung bahkan lebih kuat dari energi spiritualnya. Namun, bentuk energi spiritual itu tidak memiliki karakteristik ofensif. Meskipun murni, ia memiliki jejak spiritualitas yang tercampur di dalamnya, menjadi sangat aneh. Ini adalah cairan spiritual sovereign. Saat Mu Chen bergumam, hatinya bergetar. Ini adalah sesuatu yang disempurnakan selama sebulan oleh penguasa, karya agung mereka. Dengan ini kehilangan gambaran yang lebih besar karena berisi segala macam metode luar biasa cemerlang yang dimiliki oleh penguasa. Itu membuat Mu Chen dipenuhi dengan harapan untuk dunia itu. Bagaimana? Wen Qingxuan tertawa kecil saat dia terbang ke sisi Mu Chen. Memang, itu merepotkan. Mu Chen mengangguk. Dia melihat aula besar dengan banyak ikan hijau kecil berenang di dalamnya sambil melanjutkan, dengan begitu banyak cairan spiritual berdaulat di sini, tidak mungkin bagi kita untuk mengambil semuanya. Petik 2. Tidak apa-apa selama kamu puas. Lu Woli tersenyum. Meskipun dia tahu nilai cairan spiritual sovereign, dia tidak terlalu kuat melekat padanya. Bagaimanapun, itu adalah tugas orang bodoh. Mu Chen tersenyum, karena itu masalahnya, maka bersiaplah untuk bertindak. Kita harus mendapatkan setidaknya sebanyak cairan spiritual sovereign sebanyak yang kita bisa. Itu harus tergantung pada kemampuan kamu. Petik 2. Yakinlah, aku akan meninggalkanmu jauh di belakang. Wen Qingxuan berkata dengan bangga. Benarkah? Mu Chen membalasnya. Mengapa kita tidak bertaruh? Wen Qingxuan memandang Mu Chen dengan provokasi saat senyum licik naik dari bibirnya. Jika kamu kalah, maka kamu tidak diperbolehkan melakukan kontak tubuh dengan Luo Li selama seluruh periode turnamen Akademi Spiritual Hebat. Petik 2. Mu Chen dan Luo Li terpana dengan permintaan anehnya. Ini taruhanmu? Bagaimana aku terlibat di dalamnya? Bentak Luo Li. Lalu bagaimana jika kamu kehilangan? Alis Mu Chen berkedut, memikirkan bagaimana Wen Qingxuan terus-menerus memprovokasi dirinya. Dia dengan dingin tersenyum ketika tatapannya mengarah ke sosok indah Wen Qingxuan. Merasakan tatapannya, Wen Qingxuan tidak marah. Senyum yang menawan muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan santai mendekati Mu Chen. Dia meletakkan tangannya ke bahu Mu Chen saat dia dengan lembut berkata, jika aku kalah, kamu bisa melakukan apa saja untuk aku. Jika kamu menyukai wanita seperti aku, maka aku bersedia menampilkan diri. Itu bisa didiskusikan. Mu Chen memandangnya dengan mengejek ketika dia meraih tangan Luo Li. Luo Li lebih cantik dibandingkan, aku tidak tertarik dengan kesepakatan yang merugikan ini. Petik 2. Kamu mencari kematian. Wajah Wen Qingxuan berubah dingin ketika alisnya berdiri. Telapak tangannya yang lembut yang ditempatkan di bahu Mu Chen tiba-tiba menekan dengan kejam. Haha. Petik 2. Mu Chen tertawa saat dia melarikan diri. Dia menginjak langit ketika pandangannya jatuh ke ikan-ikan kecil yang berenang di aula sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar ingin bermain, maka aku akan menemanimu sekali ini. Lupakan tentang taruhan. Walaupun aku tidak bisa bertarung denganmu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku kali ini. Petik 2. Saat dia berbicara, Mu Chen duduk dengan menyilangkan kakinya. Setelah itu, energi spiritual hitam dan putih beredar di permukaan tubuhnya memancarkan riak aneh. Huff. Nadamu cukup besar, aku akan melihat bagaimana kamu akan mengalahkan aku. Petik 2. Karakter Wen Qingxuan sangat membanggakan. Selanjutnya, dia akan terus membuat perbandingan antara dia dan dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya, bagaimana dia bisa tahan? Pada saat itu, dia dengan dingin mendengus ketika sosoknya bergerak. Dia sudah muncul di langit ketika tangannya tergenggam bersama, memancarkan cahaya keemasan yang memancar keluar. Luo Li menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat dua orang di sebelah kirinya bersaing. Tak lama setelah itu, dia juga duduk, menempatkan pedang Dewa Luo di atas lututnya. Niat pedang samar kemudian dipancarkan saat dia siap untuk memulai juga.